Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan menampilkan sebuah tayangan sekaligus jawaban untuk Sobat Kicau Mania. Nah, dimana pertanyaannya adalah, Om, kenapa susah sekali penjodohan betina pastol, ya kan? Nah, di video ini kebetulan Sobat Kicau Mania kita punya betina pastol. Nah, dijodohkan dengan pejantan mapan tidak juga ya Sobat Kicau Mania, tidak juga kelihatan akur, saling kejar-kejaran. Itu solusinya bagaimana? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, kita jawab sekaligus di video ini Sobat Kicau Mania. Om, posisinya pejantannya ini sudah rontok, ekornya satu. Bagaimana? Apakah bisa dilanjut penjodohan atau dibiarkan mabung saja? Nah, yang pertama-tama kita akan jawab Sobat Kicau Mania. Untuk penjodohan betina pastol itu membutuhkan kesabaran. Karena betina pastol itu harus kita buat birahi terlebih dahulu sampai dia benar-benar birahi. Bila perlu sampai diangkut sarang, kemudian ngeleper. Kalau mendengar suara pejantan, kemudian dia sering memanggil pejantan. Dan bila perlu sampai dia bertelur. Kita pacu dulu di kamar pacu birahi atau biarkan betina ini sendirian di dalam kandang ternak. Baru kita letakkan pejantan itu, kita kurung di sangkar lobot atau di sangkar petak kecil. Nah, Sobat Kicau Mania, itu jawaban untuk yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan lebih rinci lagi ya Sobat Kicau Mania. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Posisi ekor sudah rontok satu, pejantan. Apakah bisa dilanjutkan penjodohan? Jawabannya tentu saja bisa, selagi pejantan itu tidak stres, tidak mengganggu birahinya. Yang penting pejantan itu birahinya stabil, tidak emosi, tidak ngebantai betina, tidak saling kejar-kejaran. Nah, di video ini akan ada pemahaman khusus Sobat Kicau Mania. Kalian akan paham dalam waktu 8 menit ya. Simak terus video ini. Nah, ini pejantannya sudah kita lepaskan. Kondisinya ekornya lepas satu. Mau mabung, prediksi kita, tapi belum tentu mabung. Nah, ini sedang asik kejar-kejaran Sobat Kicau Mania. Dia ingin membantai betina. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, kita biarkan saja ini sampai 1 hari pemantauan dan juga sampai 2 hari atau 3 hari. Nah, untuk pola makannya ini kita siapkan jangkrik pagi, siang, sore. 1 genggam, 1 genggam, dan 1 genggam. Artinya 3 genggam untuk 1 hari Sobat Kicau Mania. Pagi-pagi 1 genggam, siang hari 1 genggam, sore hari 1 genggam. Jangkriknya itu boleh kalian campur dengan ekstrak konsentrat petelur. Nah, itu untuk asupan. Dan juga jangkrik makan ekstimulan, vitamin, petelur ayam. Nah, kita campur juga di sini pakai ulat ongkong. Boleh kalian aduk, kalian campurkan ke jangkrik itu boleh. Ulat ongkong juga memakan asupan, vitamin, ekstimulan, dan juga konsentrat petelur. Nah, kroto tetap kita pakai juga. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga ini Sobat Kicau Mania. Kita masukkan juga di dalam video ini. Om, kalau sudah akur ya, tadi awalnya kejar-kejaran, sekarang sudah akur, pejantan sudah gacor, sudah meraih betina, dan betinanya juga tidak ketakutan lagi. Cuman soal makanan saling masih berebut ya, istilahnya itu saling menguasai. Nah, itu bagaimana Om? Apakah kita bisa tinggalkan ya, atau cukup pemantauan 1 hari saja? Nah, kalau kami pribadi Sobat Kicau Mania, 1 hari itu juga boleh kita pantau ya. Kita harus pastikan dalam 1 hari itu benar-benar akur. Selanjutnya kalau kita ingin kerja, kita bisa tinggalkan. Yang penting kita yakin. Nah, apabila kita tidak yakin, 2 hari dan 3 hari itu prosesnya butuh waktu. Kita harus memantau ke kandang apakah aman dari 1 sampai 3 hari. Nah, itu cara yang lebih bagus. Jadi kita pastikan aman selama 3 hari. Bukan berarti 1 hari nggak boleh Sobat Kicau Mania. Kalau kalian yakin, kalian sibuk kerja, boleh kalian tinggalkan walaupun hanya dalam waktu 1 hari kalian melihatnya akur ya. Mudah-mudahan hari kedua dan seterusnya bisa akur. Yang penting akur terlebih dahulu, kunci penjodohan betina pastol Sobat Kicau Mania. Di hadapan kita ini adalah pejantan birahi. Ciri-cirinya seperti ini Sobat Kicau Mania. Harap kalian perhatikan. Dia memang agresif tetapi tidak langsung ngebantai. Nah, itu cocok untuk dijodohkan. Dilanjut saja Sobat Kicau Mania. Tinggal birahi betinanya kita naikkan. Karena kelihatan di video ini betinanya masih gerabakan, takut ya, takut dibantai. Padahal pejantan ini tidak membantainya. Nah, pejantan seperti ini bagus dan siap untuk dijodohkan. Nah, selanjutnya adalah proses Sobat Kicau Mania. Kita jalankan pola makan tadi, jangkrik, kroto, dan ulat ongkong. Boleh pakai asupan vitamin, penambah birahi, dan lain-lain. Nah, itu dirutinkan saja ya. Selanjutnya butuh proses dan butuh kesabaran.
Nah, di sini di kandang kami kita membutuhkan pejantan-pejantan gacor. Nggak masalah kalau pejantannya masih usia muda, sobat kicau mania, atau usia mapan, ya itu lebih bagus ya, karena dia itu pasti gacor. Gacor itu pasti ngerayu. Betina itu kenyataannya kalau sudah dirayu maka dia bisa ngelepor, birahi, dan bisa seketika kawin, sobat kicau mania. Nah, itulah rumusnya sobat kicau mania. Berbeda dengan pejantan yang tidak menggacor, tiba-tiba langsung menyerang betina. Nah, betinanya ketakutan apalagi sampai terjadi kecelakaan di dalam kandang. Artinya KDRT, sampai berdarah ya kan, sampai stres, bahkan sampai kematian. Nah, itu harus dihindarkan sobat kicau mania. Pilihlah pejantan itu yang gacor dan bisa merayu ya. Merayu dia sujud-sujud. Nah, kemudian dia mendekati betina itu pelan-pelan, tidak langsung menyerang. Nah, terkadang pejantan ngerayu itu juga menyerang sobat kicau mania, tetapi dia tidak menyerang secara langsung. Dia hanya mendekati ya sambil merayu dan sambil menyerang, itu tandanya dia ingin membuat respon betina itu ada kepadanya. Nah, seperti itu. Jadi pejantan itu ingin betina itu juga merespon. Nah, itulah jawabannya sobat kicau mania. Nah, kalau pemandangan yang seperti itu biasa saja sobat kicau mania, nggak usah panik, kita lanjutkan saja penjodohan. Selagi kita bisa memantaunya 1 sampai 3 hari. Nah, bagaimana sobat kicau mania di hadapan kita ini ya? Kalian bisa lihat ya, pejantan ini tidak langsung ngebantai kalau betinanya tenang, kondisi tenang ya. Walaupun belum birahi, nanti betina ini kita jor terus sampai dia birahi, sampai dia angkut sarang. Itu butuh proses dan kesabaran. Terkadang kita jor juga belum tentu, karena pola makan asupannya belum tentu subur kepada reproduksinya. Yang penting akur terlebih dahulu sobat kicau mania dalam proses penjodohan. Jadi kita bisa tinggalkan, kita bisa beraktivitas 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu tetap aman. Nah, sehingga mereka itu menjalani proses saling kenal ya, pendekatan, sampai mereka ini benar-benar sama-sama birahi dan bisa kawin. Nah, sesuai yang kita katakan dari awal tadi sobat kicau mania, 8 menit kalian pasti paham ya setelah menyimak video ini. Dari tadi pejantan ini kelihatan mau ngebantai ya. Perkiraan kita mau dibunuhnya sobat kicau mania, tapi kenyataannya pejantan ini masih stabil. Itu tandanya dia birahi, gelisah pejantannya itu. Dia minta betina ini merespon. Nanti sabar, itu proses lagi sobat kicau mania. Yang penting mereka akur terlebih dahulu. Nah, di akhir video ini makin kelihatan mereka makin akur, tanda-tanda sudah berjodoh itu makin dekat. Nah, apa jadinya kalau kita cemas dari awal penjodohan tadi sobat kicau mania? Yang kita lihat sepertinya ingin ngebantai, tentu saja kita akan cabut ya kan pejantannya itu. Nah, itu membuat kita itu bisa gagal dalam penjodohan. Buktinya yang saya lakukan ini, yang kami lakukan ini, kita lanjutkan saja. Kita perhatikan saja sampai akhir video ini. Kalian bisa lihat, pejantan ini ternyata tidak ngebantai betina ini. Karena kita memantaunya, kita memberikan waktu sobat kicau mania. Nah, proses ini perlu kestabilan. Birahinya itu harus stabil, jangan meledak-ledak. Karena birahi yang meledak-ledak itulah yang membuat terjadi ngebantai. Nah, yang kita lakukan ini adalah penjodohan cepat dan singkat. Yang penting kita bisa memahami birahi pejantan dan juga betina, sehingga mereka ini bisa akur. Kita tunggu saja, kita tinggal tunggu kapan mereka ini akur. Nah, kalau terus-terusan ngebantai itu tandanya belum jodoh. Kalian cabut, kalian pisahkan. Nah, kalau kita sudah memahami sobat kicau mania, tentu kita akan menunggu walaupun pejantan itu kelihatan agresif seperti ingin ngebantai. Nah, kenyataannya di akhir-akhir mereka tenang dan bisa akur seperti di hadapan video ini sobat kicau mania. Itu tanda-tanda sudah jodoh, sudah semakin dekat. Nah, jadi kita harus membutuhkan waktu untuk melihat mereka ini dan juga memantaunya. Jangan langsung kita tinggalkan, langsung kita ambil keputusan sendiri. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Lebih baik kita tunggu dan kita perhatikan, kita pantau terus. Nah, kalau sudah tenang seperti ini, sudah kelihatan akur, betinanya juga tidak takut. Selanjutnya proses kita itu boleh kita semprot, kita mandikan, atau kita ganti air, kita kuras, kita berikan tempat keramba mandi ya sobat kicau mania. Mandinya di dalam kandang. Nah, untuk pola makan tetap pagi jangkrik ya, siang-siang boleh pakai jangkrik lagi, dan sore pakai jangkrik lagi. Nggak apa-apa berlebih daripada kekurangan. Nah, jadi jangkrik itu kita siapkan sobat kicau mania rutin. Nah, yang kedua adalah kroto kita siapkan. Kroto itu kita pakai setelah mereka ini benar-benar akur, kita jor lagi krotonya. Dari awal penjodohan kita pakai kroto, dan setelah akur kita makin jor krotonya agar mereka semakin subur. Dan untuk ulat ongkong tetap kita pakai ketika mereka ini sudah benar-benar makin dekat ya. Makin dekat artinya mereka ini makan sama-sama, mandi sama-sama, semakin akur ya kan. Nah, seperti yang kita lihat ini ya, makin dekat. Nah, ini boleh pada saat seperti ini kita berikan ulat ongkong agar birahinya bisa serentak naik. Nah, itu faktanya sobat kicau mania. Susunannya itu seperti itu kalau cara di peternakan kami.